Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Johnson STMM, nomor absen 6, PKA Angkatan 1 tahun 2022. Tugas manajemen kinerja dan manajemen resiko. Adapun lokus Pemkab Bengkulu Tengah dengan misi validasi data infrastruktur melalui pembuatan aplikasi sistem informasi database infrastruktur atau disingkat dengan SIDARA. Inventarisasi masalah. 1. Belum tersedianya database pembangunan infrastruktur. 2. Pembangunan infrastruktur yang belum merata. 3. Data infrastruktur yang belum akurat dan update. Adapun masalah utama. 1. Belum tersedianya database pembangunan infrastruktur dengan total nilai 15. 2. Pembangunan infrastruktur yang belum merata dengan total nilai 12. 3. Data infrastruktur yang belum akurat dan update dengan total nilai 14. Identifikasi faktor penyebab masalah utama. Belum tersedianya database informasi infrastruktur. 1. Data infrastruktur yang belum akurat dan update. 2. Belum adanya aplikasi berbasis website. 3. Belum adanya pedoman untuk melakukan update data. 4. Kurangnya koordinasi dengan OPD teknis. 5. Infrastruktur dan jaringan internet belum stabil. 6. SDM yang belum memadai. Adapun pohon masalah, belum optimalnya perencanaan infrastruktur dengan turunan masalah utama, belum tersedianya database pembangunan infrastruktur. Terus masalah pokok dominan, data infrastruktur yang belum akurat dan update. Masalah pokok infrastruktur dan jaringan internet belum stabil, belum adanya pedoman terkait update data. Terus masalah spesifik dominan, belum adanya aplikasi berbasis website. Masalah spesifiknya, kurangnya koordinasi dengan OPD terkait. SDM yang belum memadai. Masalah pokok dominan. 1. Infrastruktur dan jaringan internet yang belum memadai dengan total nilai 11. 2. Data infrastruktur yang belum akurat dan update dengan total nilai 14. 3. Belum adanya pedoman terkait update data dengan total nilai 12. Masalah spesifik dominan. 1. Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait dengan nilai 12. 2. Belum adanya aplikasi berbasis website nilai 14. SDM yang belum memadai dengan nilai 11. Adapun pohon sasaran, upaya mewujudkan optimalnya perencanaan infrastruktur, turunannya tersedianya database pembangunan infrastruktur, terus turunannya lagi akurat dan update-nya data infrastruktur dan jaringan internet stabil, tersedianya SOP terkait update data, terus turunannya aplikasi berbasis website tersedia, terjalinnya koordinasi dengan OPD terkait, adanya SDM yang handal. Menyusun kriteria alternatif. Kriteria wajib. Target sasaran keputusan. 1. Pemerintah melakukan pengecekan database pembangunan infrastruktur di mana sebagai bahan acuan dalam pembangunan melalui aplikasi website. 2. Dilaksanakannya penginputan database infrastruktur dan monitoring lapangan setiap tahunnya. 2. Kriteria keinginan. Database infrastruktur yang akurat dan update dan mudah diakses. Pohon alternatif. Sasaran utama terwujudnya optimalisasi perencanaan infrastruktur dengan sasarannya terwujudnya database pembangunan infrastruktur. Terus turunannya akurat dan update-nya data infrastruktur, tersedianya SOP, infrastruktur dan jaringan internet stabil, terus turunannya tersedianya aplikasi berbasis website, tersedianya SDM yang handal, meningkatnya koordinasi dengan OPD terkait. Terus turunannya melaksanakan penginputan database, membina OPD teknis, memberikan database yang update. Adapun teori tapisan. 1. Memberikan database yang update dengan total 14. 2. Melaksanakan penginputan database total 15. 3. Membina OPD teknis dengan total 13.
Adapun analisis persoalan potensial. 1. Melaksanakan penginputan database. Persoalan potensialnya: 1. OPD teknis tidak mempunyai data yang lengkap. 2. Hasil kerja tidak optimal. Analisis persoalan potensial. 1. Melaksanakan penginputan database. Persoalan potensial: 1. OPD teknis tidak mempunyai data yang lengkap. 2. Hasil kerja tidak optimal. Pertanyaan untuk solusi: bagaimana kalau OPD teknis tidak mempunyai data yang lengkap, dan bagaimana kalau hasil kerja OPD tidak efektif? Adapun alternatif pencegahannya: melakukan rapat kerja bersama semua OPD teknis dan anggaran OPD teknis diprioritaskan dan melibatkan tenaga konsultan atau pihak ketiga untuk hasil kerja yang tidak optimal. Adapun rekomendasi guna mewujudkan validasi data infrastruktur melalui pembuatan aplikasi sistem informasi database infrastruktur atau disingkat dengan SIDARA di lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan dengan cara rapat kerja bersama OPD teknis untuk mendapatkan database yang update dengan memprioritaskan penambahan anggaran sebagai motivasi OPD teknis dalam melakukan validasi data infrastruktur melalui aplikasi SIDARA dan didukung oleh konsultan atau pihak ketiga. Adapun kertas kerja identifikasi risiko, unit kerja bagian administrasi pembangunan, tujuan mewujudkan validasi infrastruktur melalui pembuatan aplikasi SIDARA. Adapun untuk nomor 1, risiko belum tersedianya database pembangunan infrastruktur, pemilik bagian pembangunan, penyebab belum adanya aplikasi berbasis website. 2. Kebanyakan database OPD masih manual, sumber OPD teknis dapat dikendalikan, dan dampaknya data infrastruktur tidak akurat dan update, terjadinya peluang kesalahan prioritas penganggaran pembangunan. Pihak yang terkena pemerintah dan masyarakat. 2. Pembangunan infrastruktur yang belum merata, pemilik Pemkab Bengkulu Tengah. Penyebabnya belum adanya informasi acuan data pembangunan pemerintah berbasis website yang mudah diakses, sehingga banyak keberadaan desa yang kurang terekspos. Sumber Pemkab dapat dikendalikan dengan dampak terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi, distribusi hasil petani yang tidak menyeluruh, pendidikan yang timpang, kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya daya saing antar daerah. Pihak yang terkena masyarakat. 3. Data infrastruktur yang belum akurat dan update. Pemkab Bengkulu Tengah ada sebagai pemilik, dan penyebabnya: 1. Terbatasnya anggaran. 2. Keterbatasan SDM dan sarana. Adapun sumbernya bagian pembangunan dapat dikendalikan. Adapun dampaknya: 1. Pembangunan tidak tepat sasaran dan efisien. Kesalahan penganggaran. Pihak yang terkena pemerintah dan masyarakat. Sekian pemaparan tugas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.